Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan kami, channel Rifki Kemenak. Dan kali ini kita berada di venue Musabaqah Tilawatil Quran cabang seni kaligrafi Al-Quran. Dan kita bersama dengan Dewan Hakim, koordinator yaitu Bapak Dr. Didin Sirajudin. Baik, kita akan bincang dengan Bapak Didin terkait dengan perkembangan dunia kaligrafi di tanah air dan khususnya mungkin di Sumatera Barat. Silakan Pak, gimana perkembangan dunia kaligrafi di tanah air sekarang? MTQ Nasional ke-28 di Sumatera Barat ini merupakan waktu puncak perkembangan kaligrafi di Indonesia. Diawali dari MTQ Nasional 12 tahun 1981 di Banda Aceh, pada saat kaligrafi ditampilkan dalam bentuknya yang masih sederhana, hanya hitam putih. Kemudian terjadi perkembangan dahsyat sampai puncaknya di tahun ini. Perkembangan ini seperti revolusi karena perubahan-perubahan yang sangat drastis itu terjadi pada hurufnya, kemudian cara mengolah, dan tentu hasil akhir dari tulisan atau lukisan yang ditampilkan itu. Kalau dulu tahun 80-an para peserta itu hanya sedikit yang tampil bagus, tapi sekarang hampir tidak ada yang tampil jelek gitu ya. Itu berarti dalam waktu 39 tahun sejak pertama diselenggarakan di Aceh sampai sekarang itu terjadi perubahan yang sangat luar biasa dalam rentang waktu yang belum disebut tua. Apalagi saya pribadi pertama jadi Dewan Hakim pada saat MTQ 13 di Padang tahun 1983, saat saya masih 26 tahun. Sekarang terulang setelah 30 tahun, 37 tahun berselang pada saat umur 62-an gitu ya. Saya memperhatikan luar biasanya peserta dan antusias mereka untuk terus-terusan belajar kaligrafi huruf per huruf sehingga karyanya menjadi spektakuler dan mantap. Kemudian karya-karya yang tampil itu sekarang tidak lagi menganut madhab huruf, tapi sudah berkembang kepada madhab guru, di mana karya yang ditampilkan itu tidak hanya dikuasai huruf dan gaya-gayanya atau madhab-madhabnya, tapi mereka sudah lewat kepada madhab guru, sehingga dalam satu karya itu ada yang mengikuti madhab, misalnya madhab Hashim Muhammad dari Baghdad, tapi yang lain lebih memilih karya Syauqi dari Turki misalnya. Untuk gaya khat diwani misalnya, ada yang lebih senang mengikuti gaya Hashim, tapi yang lain lebih senang dengan gaya Muhammad Izzat atau mengikuti gaya Ghazlan Bek dari Mesir gitu. Nah ini kan perkembangan yang sangat hebat, di mana sekarang hampir seluruh anak muda itu mulai kesengsem dengan mata pelajaran kaligrafi, karena kaligrafi itu bukan hanya menjanjikan untuk menjadi seniman ahli, tetapi juga menawarkan sesuatu. Sesuatu itu adalah hasil yang bisa disebut sebagai hasil duniawiyah atau penghasilan atau uang atau kekayaan itu. Jadi kaligrafi itu memiliki 5 tujuan. Nah, biasanya tujuan yang disebutkan itu yang pertama sebagai tujuan keilmuan. Jadi dia sebagai ilmu biasa digunakan untuk menulis, dan dia memiliki wawasan budaya yang sangat luas sekali. Kemudian yang kedua, tujuan pendidikan. Kaligrafi itu mendidik anak supaya jadi sabar, karena ketika nulis dia harus sabar. Kemudian mendidik untuk kreatif, mendidik untuk bersih, mendidik disiplin, mendidik tekun, dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga yang disebut sebagai tujuan praktis, di mana kaligrafi bisa digunakan untuk segala kepentingan, untuk nulis, untuk membuat iklan, untuk dan lain-lain, itu sangat banyak sekali.
Dan yang keempat yang disebut sebagai tujuan artistik, tujuan seni. Nah, di sini kaligrafi menjadi bagian dari seni rupa yang bisa digunakan untuk menghias interior masjid, mungkin juga jadi sebuah lukisan dalam berbagai medianya, media kertas, media kanvas, panel, triplek, kaca, stuko, tapestri, dan lain-lain. Nah, yang terakhir itu, dan ini yang seringkali menjadi tujuan al-awalu wal akhiru dari para kaligrafer, itu tujuan ekonomis, di mana kaligrafi itu menawarkan sesuatu, yaitu harta dan uang. Nah, ini kita rujuk kepada inti Al-Quran, bahwa Al-Quran itu kata Rasulullah bisa menjadi uang. Nah, kaligrafi pun demikian, dia bagian dari Al-Quran. Nah, dengan berkarya maka orang bisa mendapatkan uang yang banyak. Nah, ini semuanya, ini 5 tujuan ini menggedor anak-anak muda untuk berkaligrafi, berlatih, kemudian beradu dalam ajang-ajang lomba. Nah, lomba-lomba di Indonesia sangat banyak sekali, terutama MTQ dari mulai tingkat dasar. Ada MTQ wartawan, MTQ Telkom Group, ada Pospenas, ada MTQ antar mahasiswa. Ada semua ya. Di dalamnya ada kaligrafi gitu. Nah, jadi adu argumen dan adu kemahiran kaligrafi di Indonesia saja ada sekitar hampir 20 jenis. Nah, sedangkan lomba-lomba kaligrafi internasional itu sekitar 16 jenis. Yang terbesar diantaranya diselenggarakan oleh IRCICA Turki, ada di Yordania, di Pakistan, di Sabah, kemudian di Brunei Darussalam, di Maroko. Nah, para khotot atau kaligrafer kita ternyata sekarang bukan hanya terlibat dalam lomba-lomba internasional, tapi sudah mulai memenangkan lomba-lomba tersebut itu. Sehingga kemahiran para khotot Indonesia itu sudah bisa disejarkan dengan para khotot internasional gitu. Mereka juga bisa mengalahkan para khotot dari luar. Seperti para qori kita seringkali mengalahkan para qori dari Timur Tengah. Para hafiz kita sering lebih hebat daripada para hafiz yang ada di luar gitu. Ternyata kaligrafi sudah mulai itu. Nah, ini kebangkitan ini terasa di sini di musim hujan di Padang ini, dan ini merupakan puncak yang patut disyukuri gitu. Sekarang yang dilombakan tuh berapa cabang nih Ustadz? Apakah ada perkembangan berikutnya? Kan sekarang ada khat naskah ya, khat kontemporer dan seterusnya. Ada berapa cabang? Kemudian apakah ada kemungkinan wacana ada penambahan cabang lomba gitu? Ini adalah cabang. Nah, ini cabang MKQ, Musabaqah Khat Al-Quran. Dalam istilah lain, Musabaqah Seni Kaligrafi Al-Quran. Itu cabangnya. Nah, sedangkan golongannya ada 4. Nah, 4 itu golongan naskah, golongan hiasan mushaf, golongan dekorasi, dan golongan kaligrafi kontemporer. Nah, pada waktu dimulai tahun 81 di Aceh, bahkan juga di Padang tahun 83, kaligrafi itu baru hanya dilombakan dalam bentuk hitam putih tulisan itu. Dan tahun 83 itu pemenang satunya pada Rom Yunus dari Batu Sangkar. Kemudian yang kedua itu Wasi Abdul Razak dari Jawa Barat. Yang ketiga Imron Ismail juga dari Cirebon, Jawa Barat itu. Saya juga ikut, tapi saya nggak dapat itu. Tapi saya 2 tahun kemudian saya malah jadi jurinya di Padang itu ya, tahun 83 gitu ya. Nah, pada saat MTQ di Lampung tahun 88 dimulailah adanya golongan-golongan lomba, antara lain disebut golongan penulisan buku yang sekarang menjadi naskah, kemudian golongan hiasan mushaf, dan yang 3 dekorasi. Nah, tetapi 3 golongan ini diikuti hanya oleh 1 peserta, entah laki-laki atau perempuan. Siapa saja yang mampu untuk mengerjakannya silahkan. 1 orang 3. Kalau mampu 1 ya 1 gitu. Nah, kemudian dilanjutkan di Jogja tahun 91 di Jogja masih dalam bentuk seperti itu. Pada tahun 94 MTQ ke-17 di Riau, nah dimasukkanlah kelas perempuan.
Nah setelah masuk kelas baru ini maka makin bergemuruhlah peserta lomba. Karena apa? Karena yang semula hanya diikuti oleh kaum laki-laki yang selalu mengalahkan kaum perempuan, sekarang perempuan pun tampil sejajar dengan laki-laki gitu. Dan nanti akhirnya akan diketahui bahwa kadang-kadang pola yang dibikin perempuan itu lebih hebat dari laki-laki. Misalnya dalam mengolah bunga, kan di sini berhubungan dengan bunga, dengan pemandangan. Seringkali perempuan itu tampil lebih dahsyat daripada laki-laki. Nah kemarin saja waktu lomba dekorasi, laki-laki itu banyak yang salah, tulisan banyak salah, tapi perempuan hanya 2 yang salah kemarin itu ya. Apakah karena mereka lebih hati-hati, lebih cermat? Mungkin juga gitu ya. Nah jadi dengan masuknya kaum wanita itu menjadikan lomba kaligrafi itu semakin bergemuruh dan pertarungannya tambah keras itu. Nah kemudian pada tahun 2014 di Batam, pada saat MTQ ke-24 di Batam itu ya, mulailah dimasukkannya kaligrafi khusus kontemporer. Nah kontemporer ini sudah merupakan lukisan, jadi melukis ekspresi dan kebebasan arts para seniman kaligrafi itu ditampilkan di sini. Jadi semakin bergemuruh saja. Jadi minat terhadap kaligrafi itu bertambah-tambah karena ada di antara para khotot itu yang hanya bisa melukis tapi tidak bisa menulis itu. Sehingga pelampiasan mereka untuk ikut ada ruangnya di sini ya. Ruangnya di sini kontemporer. Tapi ada juga keajaibannya itu apa? Para pelukis kaligrafi yang selama ini terpisah, tidak berada di ruang ini, itu mulai ikut itu. Nah, sehingga mereka pun mulai beramai-ramai untuk ikut bertarung dalam MTQ itu. Sebetulnya di MTQ Nasional 28 di Padang ini direncanakan akan dimasukkan pula kaligrafi digital. Nah, dalam bentuk eksibisi dulu gitu ya. Tapi karena ada pandemi jadi semuanya jadi terhenti dulu sejenak gitu ya. Iya, wacana gitu. Karena menjadi kenyataan bahwa kaligrafi pun sekarang diolah dengan teknik digital gitu. Nah, sehingga bagi yang punya kemahiran mengolah komputer, maka akan dilampiaskan kemahiran ini kepada kemahiran mengolah huruf melalui mesin komputer gitu. Itu nanti kalau itu jadi, tambah semarak saja itu kan. Nah ternyata lomba kaligrafi dengan komputer ini sudah diadakan di MTQ Korpri. Jadi kita coba dulu dilemparkan ke sana dan ternyata peserta tuh hebat-hebat itu, di luar dugaan dan perkiraan kita bahwa tidak ada yang bisa. Oh ternyata malah banyak. Contohnya 2 minggu yang lalu ketika diadakan lomba hiasan mushaf di Batu Quran Taman Mini itu, peserta itu 146 orang dan tidak satu orang satu karya, tapi satu orang itu 3 karya dengan berbagai bentuknya, pedalamannya, kemudian covernya, aksesorisnya. Ternyata 146 itu pun yang diterima pada waktunya, sedangkan karya-karya yang masuk sesudah tanggal ditutup itu masih datang banyak gitu ya. Ini kan berarti masa depan seni kaligrafi Al-Quran di Indonesia itu akan semakin bersinar gitu. Mudah-mudahan MTQ Nasional 26 di Padang ini menjadi batu loncatan untuk maju lebih dahsyat lagi gitu. Sekarang nih ada trik-trik bagi yang peserta yang ketampil 2 tahun lagi atau yang sekarang masih muda, apa sikap-sikap atau kemampuan yang harus dimiliki supaya bisa berprestasi gitu Ustaz? Hanya satu cara mengembangkan dan mengupgrade bakat kaligrafi, yaitu apa yang disebut tadrib atau latihan itu. Tidak ada di luar itu gitu. Kan disebutkan ayam mujawidul khoti alaika bika seperti tadrib. Wahai orang yang sedang memperelok kaligrafi, hendaknya engkau banyak latihan itu.
Nah, di sini dapat dibuktikan bahwa daerah-daerah yang rajin berlatih diri, mengadakan TC-TC, rupanya itu yang sering keluar sebagai pemenang itu ya. Tapi sebaliknya ada daerah-daerah yang malas-malasan dan jarang mengadakan TC-TC, ternyata itu tidak dapat gitu. Nah, jadi untuk ke depan itu bagi yang ingin berprestasi dalam ajang lomba, tentu harus berlatih secara keras itu. Karena sekarang ini tidak bisa belajar tanpa latihan, tidak bisa belajar tanpa guru. Maka untuk mencapai tujuan tadi itu harus disengaja belajar kepada guru, kepada buku, melalui program-program, harus terlibat dalam lomba-lomba, terlibat pula misalnya dalam pameran-pameran. Itu seluruhnya melatih dia untuk tampil lebih prima gitu. Nah, dengan itu lagi yang diharapkan kiranya semakin berkembang pula sanggar-sanggar kaligrafi, misalnya lembaga-lembaga atau sekolah-sekolah yang mengajarkan kaligrafi sebagai program ekstrakurikuler gitu. Ya, dengan diselipkannya mata pelajaran kaligrafi ke dalam pelajaran di sekolah itu, walaupun hanya menjadi program ekstrakurikuler itu nanti akan menambah dorongan kepada murid-murid yang ada di situ untuk berkaligrafi. Nah, saya dapat mengatakan mereka tertarik karena apa? Karena melukis kaligrafi itu menyenangkan itu. Jadi ketika kita melukis itu ada rasa senang, rasa puas, apalagi kalau kita tahu bahwa isinya itu mengandung pesan-pesan Al-Quran yang sangat baik ya. Dan kalau karya itu misalnya terjual itu, jadi pasar itu menggoda gitu ya. Sama dengan kita dagang bakso atau dagang gado-gado atau dagang rokok, kan ada harapan itu laku terjual. Nah, ternyata sekarang itu banyak kalangan yang merasa belum sempurna kalau rumahnya itu belum ada lukisan kaligrafinya gitu ya. Nah, ini kan kabar baik bagi para khotab supaya mereka jangan diam gitu, tapi bergerak, berkarya gitu. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.